Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, jumpa lagi dengan Madya Channel. Untuk di video kali ini, Madya Channel akan menjawab tuduhan dan fitnahan yang dilakukan oleh apologet bernama Sofiatul dalam akunnya Al Hayat Indonesia. Dia menuduh Nabi Muhammad itu menerima wahyu tertidur, katanya di Gua Hira dalam keadaan tertidur. Nah, ini hujatan yang sangat menyesatkan ya. Nanti kita akan terujuk ke dalam hadisnya yang akan menunjukkan bahwa ini adalah fitnah, tuduhan dari Al Hayat Indonesia yang tidak berdasar. Oke, kita langsung saja. Go. Kamu sudah tanya aku satu, sekarang aku tanya kamu. Gantian aku yang tanya. Gantian aku yang tanya. Gantian aku yang tanya. Gantian aku yang tanya. Buktikan nabimu adalah seorang nabi dan Quran adalah firman-Nya Allah. Silakan. Ya itu di Al-Quran surat Al-Baqarah itu sudah ditantang sama Allah. Jangan dong, jangan. Itu kan keluar dari mulutnya nabimu. Kamu harus punya patokan. Apa buktinya yang nabimu dapatkan di dalam mimpi di Gua Hira itu merupakan firman-Nya Allah. Baik ya, kita tadi saudara-saudaraku bisa dengar tuduhannya mengenai wahyu yang pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu coba difitnah dan dihujat oleh Sofiatul Ajara ini dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tertidur dalam keadaan tidur di Gua Hira kemudian menerima wahyu. Nah, ini untuk mengenai mukjizat pembuktian Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul, selain dalam posisi dia sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya, tetapi di sini Madya lebih memfokuskan pembuktian saja bahwa ternyata ajaran rukun iman dan rukun Islam itu juga sangat banyak ajaran-ajarannya termuat di dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu rukun Islam. Itu ternyata syahadat di ajaran sebelumnya juga ada, hanya saja nabinya yang membawa itu berbeda-beda syahadat untuk nabinya, tetapi untuk keesaan Tuhannya sama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, dengan mengakui Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu dalam posisi ajaran Islam. Pembuktiannya lagi di mana? Dengan mukjizat Nabi Muhammad bisa membelah bulan, dengan mukjizat, dengan Al-Quran yang menantang kepada orang-orang bahwa siapapun yang ragu tentang Islam, silahkan Anda buat satu perumpamaan, satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran, maknanya maupun dalam ilmunya. Apalagi satu bundel Al-Quran dibuat, tidak mungkin bisa. Nah, ini keistimewaannya dalam yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini Jadi di sini kita sudah cukup jelas menggambarkan bahwa selain mukjizat-mukjizat seperti itu, pembuktian yang sangat besar adalah ternyata Islam yang hadir kurang lebih abad ke-7 ini itu sudah mampu menguasai sepertiga dunia. Itu menandakan ajaran Islam diterima. Bahkan tokoh Nabi Muhammad diterima di dalam orang nomor satu yang berpengaruh di seluruh dunia. Itu sudah diakui oleh kalangan di luar Islam itu sendiri. Oke, demikian yang Madya untuk menjelaskan masalah ini. Madya akan tunjukkan makna atau kata yang disesatkan yang dalam posisi ini dia sudah menghujat, menyesatkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak tidur di dalam masjid, di dalam Gua Hira, tetapi Nabi Muhammad itu sebenarnya dari rumah setelah bermimpi kemudian Nabi Muhammad pergi ke gua. Ini pembuktiannya. Jadi fitnahan dari Sofiatul ini patah Kita lihat pembuktiannya. Oke, go. Nah, di dalam hadis Nabi yang merupakan di Bukhari nomor 6467 ini tentang penerimaan wahyu yang pertama, di sini digambarkan bahwa tidak ada seperti yang dituduhkan oleh Sofiatul ini yang Nabi Muhammad itu tertidur di gua. Itu kebohongan. Nah, ini Madya tunjukkan, Madya bacakan dulu ayatnya dalam hadis Madya bacakan hadisnya dulu ini, nanti diterjemahkan, nanti saudara-saudara bisa menilai. Tuduhan fitnahan dari Sofiatul ini terbukti Nabi Muhammad nggak tidur di Gua Hira bermimpi. Oke, Madya bacakan dulu. Baiklah saudara-saudaraku di sini Madya bacakan dari hasil dari wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira.
sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW di hadis Bukhari nomor 6467 ini ya. Untuk kronologisnya penurunan ayat itu nanti terjemahannya hadis tersebut juga Madia bacakan. Di sini Madia bacakan surah Al-Alaqnya dulu ya, yang hasil dari surah ayat firman Tuhan ya, wahyu Allah ini dalam surah Al-Alaq ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya, saudara-saudara, kepada Nabi Muhammad. Yang kemudian ayat ini juga sudah dikonfirmasi dengan hadis yang sesuai dengan Bukhari tadi ya, nomor 6467 tadi. Nah, kemudian posisi tuduhan ya, tuduhan dari Sofyatul itu, dia menuduh Nabi Muhammad pada saat menerima wahyu itu tertidur. Nah, itu hujatan yang sangat menyesatkan ya, saudara-saudaraku ya. Pada saat menerima wahyu itu tertidur. Nah, ini apakah benar tuduhannya itu tertidur ya? Nah, di sini Madia bacakan dulu hadisnya ya, dalam hadis Bukhari nomor 6467 ini. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail, dari Ibnu Syihab lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Mamar Az-Zuhri, mengatakan telah menceritakan kepada Urwah dari Aisyah radhiyallahu an. Ia menceritakan wahyu pertama-tama yang diturunkan kepada Nabi Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang baik ketika tidur. Nah, jadi beliau tidak bermimpi selain datang seperti fajar subuh. Dan beliau selalu pergi ke Gua Hira. Nah, bertahanus di sana, yaitu beribadah beberapa malam. Dan beliau untuk hal tersebut berbekal. Kemudian kembali kepada Khadijah agar dia dapat membekali beliau untuk keperluan seperti itu. Sampai akhirnya beliau dikejutkan dengan al-haq. Ketika beliau sedang berada di dalam gua, malaikat datang kepada beliau dan berujar, "Bacalah." Nabi SAW berkata kepadanya, maka aku menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu ia mendekapku dan menutupiku sehingga aku kepayahan. Kemudian melepaskanku berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Ia mendekapku lagi dan menutupiku untuk kedua kalinya hingga aku kepayahan. Kemudian melepaskanku lagi seraya mengatakan, "Bacalah." Saya menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Maka ia mendekapku dan menutupiku untuk kali ketiganya sehingga aku kepayahan. Kemudian melepaskanku lagi dan mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sampai ayat "Alamal insana ma lam ya'lam." Kemudian beliau pulang dengan menggigil sehingga menemui Khadijah dan berkata, selimutilah aku." Maka keluarganya pun menyelimuti beliau sampai rasa ketakutan beliau menghilang. Kemudian beliau berkata, "Ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku?" Beliau menceritakan peristiwa tersebut kepadanya dan berkata, "Aku mengkhawatirkan diriku." Maka Khadijah menjawab, "Tidak, sekali-sekali tidak. Bergembiralah demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab engkau suka menyambung silaturahim, berkata jujur, menghilangkan kesusahan, serta menjamu tamu, serta membela kebenaran." Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah, dan dia seorang kakek yang cukup umur dan buta. Maka Khadijah berkata kepadanya, "Wahai paman, anak paman, dengarlah apa yang dituturkannya anak saudaramu." Warakah bertanya,
"Hai anak saudaraku, apa yang telah kau lihat?" Maka Nabi SAW mengabarkan apa yang telah beliau lihat. Spontan Warakah mengatakan, "Ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Duhai, sekiranya ketika itu aku masih gagah perkasa dan masih hidup, ketika kaummu mengusirmu, adakah kaumku akan mengusirku?" Tanya Nabi SAW. Warakah menjawab, "Iya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang aku bawa, melainkan ia akan dimusuhi. Jikalau aku temui hari-harimu, niscaya aku membelamu dengan gigi." Kemudian tak berselang lama Warakah meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama, hingga Nabi SAW sedih berita yang sampai kepada kami. Kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa sehingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung, ya. Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan diri, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, "Hai Muhammadku, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah." Nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Namun jika sekian lama wahyu tidak turun, jiwanya kembali terguncang. Dan setiap kali ia naik puncak gunung untuk bunuh diri, Nabi Jibril menampakkan diri dan menasihati. Semisal Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat falikul isbab, yaitu cahaya matahari yang ketika siang dan cahaya bulan ketika malam. Oke, Madia tanggapin dulu hadis ini. Untuk redaksi yang menjelaskan mau bunuh diri ini adalah seolah sepertinya, ya. Ini hanya redaksi dalam penyampaian makna kata saja. Tetapi sebenarnya pada saat Nabi Muhammad naik ke atas gunung, seolah-olah sepertinya mau bunuh diri seperti itu. Jadi dalam posisi bukan bunuh diri. Jadi ini redaksi dari yang melihat Nabi Muhammad naik bolak-balik itu ke puncak gunung. Seperti itu saja gambarannya, ya. Jadi bukan berarti dituduh bunuh diri, tidak. Jadi redaksi hadis ini tolong dipahami tidak seperti yang dituduhkan para apologet, ya. Yang mana sebenarnya hadis ini menunjukkan seolah-olah kecemasan Nabi Muhammad pada saat itu belum menerima wahyu. Itu saja gambarannya. Kembali dalam posisi ini, tuduhan dari Sofyatul ini kan dia mengatakan Nabi Muhammad itu tidur di dalam gua menerima wahyu. Ternyata pada saat Nabi Muhammad itu mulanya dari rumah gitu loh, ya. Mulanya dari rumah. Kenapa? Karena mulanya dari rumah, kemudian bermimpi di rumah. Nabi sendiri bermimpi, mimpi yang baik ketika tidurnya. Itu artinya di rumah. Kemudian setelah bermimpi itu, besoknya Nabi Muhammad berangkat ke Gua Hira. Jadi pada saat di Gua Hira nggak tidur seperti yang dituduhkan oleh si Sofyatul ini, tidur di Gua Hira bermimpi kemudian dapat wahyu. Itu tidak seperti itu. Pada saat di Gua Hira itu fakta kenyataan yang terjadi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalau Nabi Muhammad itu dituduh bermimpi di Gua Hira menerima wahyu, itu hujatan, ya, itu kebejatan, ya, fitnahan yang disampaikan oleh Sofyatul ini. Tidak sesuai dengan hadis Nabi. Karena di hadis Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira itu fakta dan kenyataan saat sadar, bukan mimpi. Sedangkan mimpi yang digambarkan di hadis ini pada saat di rumah Nabi Muhammad itu bermimpi. Jadi sebelum menerima wahyu sudah diberi mimpi. Nah, kemudian setelah berangkat ke Gua Hira, Nabi Muhammad itu baru menerima wahyu itu dalam bentuk dalam posisi fakta nyata yang ditemui oleh malaikat Jibril, ya, dengan bersama-sama pada saat itu. Oke, saya kira cukup jelas, ya, yang difitnahkan, yang dituduhkan oleh Sofyatul ini tidak berdasar